Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Noviani. Saya Regina Melani Ramadan. Saya Salwa Adsil Syafaat. Saya Muhammad Ilham Ar-Rasyid. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perancangan home automatic berbasis Node MCU. Yang pertama akan dijelaskan tentang tujuan dan manfaatnya. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk merancang membuat sebuah teknologi home automation berbasis IoT dengan menggunakan sistem Node MCU. Dan manfaat penelitian yang pertama, menghasilkan sistem kendali pada rumah yang dapat mengendalikan perangkat elektronik. Yang kedua, mengurangi penggunaan energi listrik yang berlebih. Dan yang ketiga atau yang terakhir, meningkatkan hasil efisiensi dari penggunaan alat elektronik. Selanjutnya adalah komponen-komponen yang dipakai pada alat tersebut. Untuk komponen-komponen yang dipakai, di sini yang pertama ada saklar tunggal, kemudian ada fitting lampu, kemudian ada lampu, lalu ada project board, kemudian ada resistor, lalu ada kabel jumper, kemudian ada LDR, dan ada stop kontak. Kemudian ini bagian belakang. Untuk yang di belakang ada Node MCU, relay, terminal kabel, steker, dan kabel NEM. Selanjutnya cara kerja dari alat tersebut. Nah, sekarang bagian untuk cara kerjanya pada alat yang kami buat. Nah, cara kerjanya itu pertama-tama dari Node MCU. Nah, Node MCU di sini berfungsi sebagai IoT atau Internet of Things yang mengendalikan alat yang kami buat. Yang dimana alat yang kami buat itu adalah mengontrol hidup matinya lampu dan hidup matinya stop kontak. Nah, yang dimana bisa dikendalikan secara otomatis atau dikontrol melalui aplikasi billing yang dari HP. Nah, itu bisa juga dikontrol melalui web juga, dari webnya billing juga sama, yang dimana membutuhkan akun untuk mengontrol alat yang kami buat. Nah, yang bagaimana cara kerjanya yaitu, cara kerja alat yang kami buat itu pertama-tama dari lampunya dulu. Nah, lampu yang di sini yang kami buat itu ada dua cara kerjanya, yang satu manual, yang satu otomatis. Yang manual bagaimana? Yang manual itu dipencet seperti ini, menggunakan saklar. Nah, lampu 2, lampu 3. Yang dimana itu secara manual ya. Nah, sedangkan yang secara otomatis itu dikontrol melalui aplikasi billing seperti ini. Kan di sini ada on off, ada off. Nah, jika saya tekan di aplikasi billingnya, dia akan menyala. Ditekan lagi, dia akan mati. Nah, untuk lampu yang kedua kita tekan, coba kita tekan, dia akan menyala. Nah, kita tekan lagi, dia akan mati. Nah, untuk lampu yang ketiga kita tekan lagi, dia akan menyala. Nah, kita tekan lagi, dia akan mati. Nah, jadi ada dua cara kerja, bisa manual dan bisa otomatis yang dikontrol melalui aplikasi billing. Nah, yang ada satu lagi yang kami kontrol, yang kami kontrol yaitu stop kontak. Dan ini stop kontaknya bekerja secara otomatis atau yang dikontrol melalui aplikasi billing. Nah, yang satu lagi secara manual, untuk stop kontak keadaan darurat, yang dimana untuk keadaan darurat saja, jika hal yang tidak terjadi, yang tidak memungkinkan terjadi. Nah, untuk itu kita coba bagaimana cara kerjanya. Kalau yang manual kan tinggal pakai aja, saya contohkan misalnya sini saklar. Nah, kita pakai ini, kita ini. Dia kan langsung ngecas kan ini. Nah, itu untuk keadaan yang stop kontak yang darurat. Nah, untuk yang stop kontak yang kita kontrol bagaimana? Nah, kita ganti
terhubung karena stop kontaknya bisa saya kendalikan di sini dalam keadaan off ya, di sini. Nah, jika saya keadaan on kan, nah, baru di sini nyala. Nah, seperti ini. Nah, itu untuk keadaan stop kontak yang saya kontrol. Nah, yang terakhir di sini kan, di sini kita mau monitoring nih bagaimana misalnya lampunya mati nih, kan kita nggak tahu nih, walaupun kita on kan kayak gini nih, misalnya lampunya on nih kan bisa nyala nih, kita matikan kayak gini. Nah, jika dalam keadaan kondisi lampunya mati, udah karena umurnya ini, nah kayak gini. Nah, ini kan kita nggak tahu nih, walaupun di sini on kan, nah di sini kan on, walaupun kita on, di sini lampunya dalam kondisi mati bolamnya ya. Nah, kita sekalian monitoring juga. Gimana monitoringnya? Kita menggunakan sensor LDR. Nah, sensor LDR di sini untuk berfungsi untuk monitoring lampu di sini. Jika lampunya kondisinya mati, maka otomatis harus kita ganti. Nah, bagaimana cara monitoringnya? Nah, kita pasang dulu di sini. Nah, lampunya. Nah, di sini kan ada LDR nih. Nah, di sini ada kayak bagian apa? Tanda ini. Nah, di sini itu menunjukkan bahwa sensor LDR akan mendeteksi cahaya di sini. Nah, jika cahayanya ada cahaya, dia akan naik. Nah, seperti apa? Kita lihat. Nah, dia akan naik dari 0 ke 85 seperti ini. Nah, jika kita matikan, dia akan turun bawah lagi. Sip, kayak gini. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Sekian presentasi dari kami berempat. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.